Oke, kita lanjut. Nah, boleh dijawab cepat-cepat. Di dalam kolaborasi sebuah tim, ya, dimanapun itu, termasuk dalam rumah tangga, itu pemikiran berbeda-beda atau tidak? Jawab aja, meski jawabannya simple. Ada yang mau jawab? Atau saya yang jawab? Saya yang bertanya, saya yang menjawab. Oke, saya aja deh. Semuanya senyum aja dilemparkan bagi saya. Nah, di dalam sebuah tim atau rumah tangga, dimanapun di setiap ranah, sekalipun berbeda-beda cara berpikirnya, usulannya, tapi tetap bisa satu hati. Namanya kolaborasi. Pikirannya Sally, pikirannya Clara, Licun, Elea, Ralesi, dan Santi, serta Foni, saya dan istri saya minta pemikiran kalian. Usulan kalian apa? Oh, ternyata Mama Elia bilang ini, bilang itu, lalu kita padukan. Itu kolaborasi namanya. Berbeda-beda tidak masalah, tapi tujuannya untuk searah. Oke, yuk kita lihat firman Tuhan Lukas pasal 9 yang ada Alkitabnya, baik elektronik maupun kitab buku, boleh dibuka. Kalau dua gadgetnya bisa. Ini luar biasa ini. Lukas pasal 9 ayat 49 sampai 50. Kenapa kita harus berkolaborasi? Kita harus menjadi sepihak karena kita sebagai pengikut Yesus sama-sama. Jadi kalau ada gereja A, gereja B, gereja C tidak mau berkolaborasi, berarti gerejanya perlu dipertanyakan. Itu gereja Tuhan atau gereja hantu? Kalau gereja hantu dia nggak mau kolaborasi, nggak suka dia. Karena dia suka mikirkan diri sendiri. Gerejaku gede, gerejamu kecil, gerejaku lebih keren, gerejamu nggak keren. Itu gereja hantu namanya, bukan gereja Yesus ya. Ingat ya, gereja Yesus Alkitab bilang harus berkolaborasi. Meskipun gereja Katolik dengan gereja Pentakosta itu harus bekerja sama, saling membantu. Karena sama-sama pengikut Yesus. Di luar pengikut Yesus berarti pengikut apa, Clara? Senyum dia. Wah, ini saya setiap kali nanya dibalas dengan senyuman, bingung saya. Antara apa jawabannya itu? Oke, Lukas pasal 9 bisa dilihat di layar saya. Ayat 49. Coba perhatikan. Yohanes berkata, ya, yang ngomong ini siapa? Siapa, Sally? Biar ada respon ini. Siapa yang berkata ini, Sally? Mana Yohanes. Yohanes, oke. Yang ngomong ini Yohanes nih sekarang nih sama gurunya. Siapa gurunya? Yesus. Yohanes berkata kepada Yesus, "Guru." Ah, guru. Oke, perhatikan. Seorang mengusir setan demi namamu. Wah. Ada orang yang mengusir setan ini demi nama Yesus.
Kami lihat seorang mengusir setan demi namamu loh guru. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita. Nah, karena mereka tidak satu kumpulan. Yohanes ini muridnya Yesus. Kemana Yesus pergi, murid-muridnya ikut, termasuk si Yohanes. Jadi enggak satu kumpulan. Ada seorang yang bukan satu kumpulan mereka, tapi dia mengusir setan juga demi nama Yesus. Dia tidak satu kumpulan dengan Yesus, dengan para muridnya. Oke, tidak satu kumpulan. Kalau sekarang ini tidak satu komunitas, tidak satu gereja. Tapi sama-sama menggunakan nama Yesus, menyembah Yesus. Berarti sama. Sekalipun beda gereja, sekalipun beda komunitas. Kalau di dalam komunitas itu memakai nama Yesus, berarti sama-sama pengikut Yesus. Mengusir setan demi namamu, diusir setannya. Jemaat, berarti di rumahmu kalau ada setan harus diusir, jangan ditemani, diajak ngobrol, jadi sahabat karib. Kasihan Kak, Pak Pendeta kasihan. Loh kenapa? Nggak ada temennya, nggak perlu setan dijadiin temen. Setan sekarang udah sedikit di kuburan. Buat ngapain dia di kuburan setan di situ? Nggak ada yang digoda. Di sana pada mayat melulu. Setan itu udah banyak di mana? Di keramaian, di rumah-rumah, di gereja. Kalau dia bisa masuk, dia masuk ke gereja. Banyak, ada juga. Di kumpulan komunitas, grup, banyak. Setan udah nggak di kuburan, ngapain dia? Di pohon-pohon besar, buat apa dia di situ nongkrong? Nggak ada yang digodanya. Nongkrongin orang di gerbang gereja. Nah, berarti kalau diusir setan, jangan sampai ada setan di rumahnya, sama dengan kita. Jangan sampai terpancing ya ada setan di rumah. Amin. Oke. Nah, kalau namanya diusir setan, berarti orang ini melepaskan orang-orang yang terikat sama kuasa gelap. Orang ini menyelamatkan orang lain. Orang ini berarti sedang menginjili. Yohanes bilang, guru kami melarang orang itu, kami cegah katanya. Loh, kok dicegah orang mau diselamatkan? Apakah ini ada terjadi di gereja-gereja? Ada. Gereja saling sikut-menyikut. Bener loh, ini fakta. Antar jemaat saling sikut-menyikut. Antar pendeta pelayan Tuhan juga saling sikut-menyikut. Saling menjatuhkan. Itu banyak ditemukan. Lihat nanti di sosmed, di YouTube. Yang satu ngomong ini, yang satu ngomong pendeta ini, yang satu ngomong gereja ini, semuanya. Aduh repot deh. Saling cibir-mencibir. Semua ranah itu ada. Tidak cuma di pemerintahan, di rumah tangga, di gereja pelayanan pun ada. Tahu nggak kalian yang menyantet saya itu siapa? Sama Kak Ririn. Yang nyantet saya itu orang Kristen. Termasuk. Yang nyantet saya waktu pelayanan di Sumatera juga tahu nggak siapa? Orang yang benci sama saya yang bergereja juga. Gila kan? Seli yang mencibirmu siapa? Mungkin juga orang Kristen di grup itu. Coba bayangkan. Jadi sekalipun orang Kristen belum tentu sama-sama pengikut Yesus sepihak, tidak ada kolaborasi kerjasama. Nanti Seli bilang,
Jangan bilang ya sama orang itu, kamu dasar setan, aku usir kamu. Jangan. Benar-benar setan yang diusir. Jangan orangnya dibilang setan lalu diusir. Jangan. Ya. Orang ini memang mengusir setan dia. Nah, jangan biarkan ada setan di rumah Anda. Oke, coba kita lanjut 50. Ini Yesus bilang apa? Ayo kita lihat, perhatikan. Keren sekali perkataan Yesus. Yesus berkata kepadanya, nyanyi itu siapa? Yohanes. Yesus jawab begini. Nah, Yesus jawab, jangan kamu cegah. Nah, kalau bahasa panggilan sayangnya untuk laki-laki orang Dayak itu apa? Apa? Kalau orang Batak, uco, itu. Kalau laki-laki, kalau perempuan, butet. Kalau laki-laki dewasa, amang. Kalau perempuan apa? Kalau Dayak apa? Panggilan sayang untuk anak perempuan atau anak dan anak laki-laki apa? Banyak bahasa ke orang Dayak, tanya Rena. Bahasa Iya, Rena apa? Bahasamu apa, Seli? Kalau untuk panggil untuk anak laki-laki sayang gitu. Tun. Oh, Tun. Tun. Nah, Yesus ngomong gini sama si Yohanes. Yesus berkata kepada Yohanes, jangan kamu cegah Ton. Nah, panggilan sayang Yesus, Ton. Kalau orang Karo, apa itu? Panggilan sayang sama anak laki-laki itu apa? Tongat. Tongap. Tongat. T. Oke. Jangan kamu cegah Tongat. Terus Yesus jawab apa lagi? Kalau orang Chinese, jangan kamu cegah itu sinyo. Itu sinyo masih kecil ya. Nyonyo. Atau jangan ya nyo. Jangan ya ton. Jangan ya togat. Nah, datang orang Batak, jangan ya uco. Amang. Sebab barang siapa tidak melawan kamu. Sambung. Clara baca. Ini senyum-senyum aja si Clara sama kita ini, umat manusia. Apa? Coba lanjut. Di-unmute. Nggak kedengaran kami. Oh iya. Jangan kamu cegah, sebab barang siapa tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu. Nah, jangan takut kalau Anda melakukan kebenaran firman Tuhan. Sekalipun diolok-olok, disindir, Seli, siapapun di antara kita semua. Jangan minder, jangan galau, jangan sampai terganggu omongan orang. Rugi, santai je. Kalau dia tetap mencibir kita hidup dalam firman, enggak masalah. Berarti tidak sepihak. Karena kata firman Tuhan, kalau sama-sama pengikut Yesus, itu seharusnya tidak melawan kamu. Makanya jangan saling melawan kita semua di sini. Jangan saling gontok-gontokan, pukul-pukulan. Kak, aku nggak tampar dia. Iya, pakai bibir kita tampar orang. Aku nggak tampar dia, Kak, pakai bibir. Iya, pakai jari. SMS chatting dia. Sampai kita bilang, monyet, kecoa, mulutmu tuh bilang apa? Awas kau ya, aku datangi kau. Di mana alamat rumahmu? Lengkap kasih tahu. Biar aku nggak keliru. Tak datangi kamu. Nggak menampar pakai mulut, nggak menampar pakai tangan, tapi pakai jari. Itu nggak sepihak berarti, wajar. Berarti dia melawan kita, nggak masalah. Berarti dia bukan pengikut Yesus. Kalau pengikut Yesus harus kolaborasi, kerjasama. Kerjasama bagaimana? Ya sama-sama saling mendukung, hidup dalam firman, saling menasehati, menyelamatkan orang, memberitakan Injil, beritakan kabar Yesus, bawa nama Yesus. Malu. Kita di grup itu Kristen, apalagi ada
saudara sepupu kita non-Kristen. Kita bawa nama Yesus nggak jadi berkat, malu. Berarti mereka ini tidak sepihak. Berarti mereka ini tidak kompak, tidak satu, sama-sama Kristen. Aduh, malu. Tapi Alkitab yang bilang, selama mereka tidak melawan kamu, ia di pihak kamu. Kalau mereka sama-sama mau melakukan firman, berarti itu sama-sama kawan kita, teman kita, saudara kita di dalam Yesus. Tapi kalau tidak, meskipun dia Kristen, mau gereja Katolik kah, GPDI kah, gereja apakah namanya itu, tapi kalau sama-sama tidak mau hidup dalam firman, itu tidak sepihak, tidak kolaborasi, tidak bekerja sama untuk memuliakan dia, untuk menyelamatkan orang, untuk tidak menjadi berkat jadinya. Jangan heran mereka melawan Anda. Anda melakukan firman, mereka tidak apa-apa. Dia kan Kristen, Kak, sekalipun Kristen. Ingat kata firman Tuhan. Pengikut Yesus harus kerjasama memuliakan dia, jadi berkat, memberitakan kabar baik atau tentang nama Yesus. Seperti orang ini, mengusir setan demi nama Yesus. Artinya melepaskan orang dari kuasa gelap, orang itu menyelamatkan orang yang terikat, orang itu memberitakan Injil, mereka menyelamatkan. Itu tujuan kita. Kalau tidak sama, berarti tidak sepihak. Pengikut Yesus harus seperti itu. Kalau tidak, berarti pengikut hantu. Gereja pun, kalau tidak ada kolaborasi satu dengan yang lain, saling menjatuhkan satu dengan yang lain, saling cuek, tidak peduli, saling berlawanan, itu bukan gereja Tuhan, tapi gereja hantu. Ingat ya pesan ini. Gereja hantu, gereja setan itu. Ngeri ya Kak Beni ya. Enggak sekalian saya supaya didengar di orang yang mendengar nanti putar di YouTube. Sekalian jemaat kita yang di Amerika. Yang di mana-mana mereka itu, biar mereka dengar. Wih, ngeri juga ya hamba Tuhan ini. Iya, itu yang Kak Beni lihat loh, nyata loh. Sampai bacok-bacokan loh di gereja itu. Sampai rebut-rebut inventaris loh. Inventaris gereja, harta, uang, jabatan. Antar jemaat, gereja A dengan gereja B. Pendeta A dengan pendeta B. Saling menjelek-jelekkan, menganggap diri lebih benar. Hancur, kacau sekali saya lihat. Saya bilang, ini gereja Tuhan apa gereja hantu ini? Ini pendeta Tuhan apa pendeta hantu ini? Ini jemaat Kristus apa jemaat hantu ini? Gak bisa jadi pikir gitu. Ternyata tidak sedikit jemaat hantu sekalipun Kristen. Tidak sedikit juga hamba Tuhan yang begitu kelakuannya. Jangan kira pendeta seperti itu. Kalau nggak cocok dia berpadanan melakukan firman, itu bukan pendeta Kristus, pendeta hantu itu. Oke? Alkitab yang bilang kok. Oke ya jemaat, jangan ada yang sakit hati apa yang saya katakan. Ya sedikit memang saya agak sedikit miris, sedih, menangis dan jengkel. Kok ada lah begitu ya anak-anak Tuhan, kok saling menjatuhkan, mengelek-ngelek satu dengan yang lain. Ya Allah, istighfar ya saya pikir. Oke, jemaat Tuhan harus berkolaborasi. Amin. Yuk, di unmute. Ingat kalau ada di antara jemaat yang mau hampir mengacaukan orang lain atau di grup atau rumah tangga, persahabatan, pertemananmu, kalau ada di antara kita sempat mau coba begitu, baik melalui chatting, perkataan maupun tindakan langsung, ingat, itu bukan pengikut Yesus, itu pengikut hantu yang begitu. Harus kerjasama.
Jemaat Tuhan, yang kemarin gereja apa? Yang saya minta untuk jadi pembicara. Gereja apa? Ayo. Siapa yang masih ingat? Gereja apa? Namanya apa? Gereja apa? Ayo jawab. Siapa Gereja yang ingat? Lazarus. Bukan. Itu yang Lazarus, Yayasan Lazarus. Itu CMC mereka, ya, Christian Ministry Church. GSJA, betul. Nah, kan beda kan? Terus Pak Jordi yang kita support juga, yang cat tembok rumahnya itu, gereja itu GSJA juga. Kita keluarga jemaat overseas dari Yayasan Lazarus Christian Ministry Church, CMC. Berbeda kan? Tapi kita kolaborasi, kita bantu. Memang harus begitu. Pengikut Yesus tidak boleh egois. Kak, dia kan nggak komunitas kita. Nah, kayak murid Yesus tadi, Yohanes bilang, dia kan nggak kumpulan kita. Guru, aku cegah dia bukan kumpulan kita, bukan sekte kita dalam organisasi. Dia bukan overseas, guru. Dia bukan gereja GPDI, guru. Kayak kita, dia bukan gereja Bethel seperti kita, guru. Nggak ada gitu. Yesus bilang apa? Selama dia tidak melawan kamu, dia di pihakmu. Selama Yesus yang dikabarkan, diberitakan, dukung orang itu. Jemaat di Amerika, Australia, di Kolombia, dimanapun Anda berada, mau gereja apapun, selama mereka memberitakan Yesus, menyelamatkan banyak jiwa, itu di pihak kita. Kerjasama, tim, support. Kalau enggak, itu jemaat hantu, gereja hantu itu. Oke, sekian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati jemaat Tuhan. Mari kita terapkan itu. Kita mau berkolaborasi bersama-sama ya. Kita majukan pelayanan kita ini. Semua jemaat Kristus Overseas. Oke. Semua program, semua rencana, visi dan misi yang ada di gereja kita ini, ya, dimohon untuk kita support bersama-sama di ibadah kita ini ya. Kita support bersama-sama. Kita bergandengan tangan. Kalau tidak, gereja ini sulit untuk bangkit, maju, cepat. Kalau Anda mau gereja Anda ini, pelayanan Anda ini maju cepat, kita sama-sama bergandengan tangan. Ayo, kita bangun kemuliaan bagi nama Tuhan, kerajaannya di muka bumi ini. Ya, amin. Oke. Siapkan perjamuan kudus. Ambil roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Yesus. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau serius di hadapan Tuhan untuk menghadapi perjamuan kudus ini. Semuanya sudah dipersiapkan ya. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk ajaran-Mu pada hari ini. Supaya kami berkolaborasi, bergandengan tangan, agar banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Tidak ada perbedaan di antara kami setelah kami di dalam Yesus. Hanya kami berbeda, ditempatkan Tuhan kami lahir dari suku A, suku B, suku C. Itu saja. Itu pun karena kami lahir, tidak bisa memilih dari keluarga mana kami. Tapi
Justru dalam keberaneka-ragaman itu yang membuat kami cantik indah dalam komunitas, dalam ibadah dan gerejamu. Sekalipun kami berbeda-beda pendapat, cara berpikir, tapi semuanya terarah, yaitu satu tujuan, kepada kehendaknya Bapa. Bapa, keluarga jemaat Kristus Overseas ini adalah milikmu, kepunyaanmu Bapa. Jemaatmu ini adalah milikmu. Mereka semua yang ada di Eropa, yang kami belum bisa bertatapan muka dengan mereka. Berkati mereka semua. Dalam segala kebajikan yang melimpah-limpah atas jemaatmu. Semua kami bertumbuh. Semua kami menjadi orang-orang yang luar biasa kerohaniannya. Kerohanian yang dewasa. Kesatuan hati menjadi milik kami. Kami mau sama-sama bergandengan tangan untuk memuliakan nama-Mu. Kami mau mengasihi Engkau. Lewat kami mau mengasihi pasangan hidup kami. Kami mau mengasihi mertua kami, ipar kami, teman-teman sahabat kami, bos di mana kami bekerja. Kami mau menyayangi anak-anak kami. Kami mau mengasihi gerejamu, pelayananmu di tempat ini, gereja Overseas ini Tuhan. Tidak ada perpecahan yang ku kehendaki di antara kami. Pegang kuat pelayanan ini Bapa. Roh Kudus, hamba memerlukan Engkau setiap waktu. Terima kasih Roh Kudus. Berkati Overseas ini Tuhan, di keluarga jemaat Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur firman itu kiranya tertancap di hati kami, menjadi rema yang menuntun kami setiap waktu. Sebentar kami akan mengadakan perjamuan kudus. Kami minta perkenanan-Mu Bapa. Layakkan kami, kuduskan kami, supaya kami di hadapan-Mu berkenan. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Ampuni pelanggaran kami yang kami lakukan sepanjang minggu atau mungkin tadi. Ampuni kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Urapi hamba-Mu yang akan mengadakan perjamuan kudus sebentar. Dalam nama Yesus. Haleluya. Kita nyanyi ya lagu yang tadi. Kita nyanyi ya lagu yang tadi. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Sembari persiapkan pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Lagi kita katakan yuk, terlalu besar. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan
bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Kita telah melihat pengorbanan Yesus yang sekarang kita memperingatinya. Betapa beliau besar cintanya agar kita sama-sama sepihak dengannya, satu hati dengan Yesus. Oleh karena itu jemaat Tuhan, mari kita satu hati, satu tujuan, satu langkah mengarah kepada kehendak Tuhan, memuliakan Dia, menjadi berkat. Haleluya. Laku lihat, buktikan kasih-Mu. Kau menderita, gantikanku. Dengan darah Kau selamatkan hidup lagu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan Kau berikan bagi terlalu mahal darah-Mu Yesus, curah untuk menebus hidup. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Bapa, tidak sedikit yang saya dengar dari banyak kesaksian dan berita-berita media sosial. Mereka mengatasnamakan pengikut Yesus, pendeta, hamba Tuhan, jemaat, gereja A, gereja B, gereja C, tetapi saling menjatuhkan, mencibir, mencela satu dengan yang lain, memaki, menganggap diri lebih benar, sehingga tidak ada kasih di sana. Itu sama saja bukan pengikut. Karena Alkitab berkata, iblislah yang mendatangkan, mengakibatkan perpecahan dan keretakan itu. Kami tidak mau menjadi pengikut dia yang menimbulkan kehancuran dan keretakan. Mengapa itu terjadi di antara gerejamu umat? Kalau dikatakan firman Tuhan, mereka dengar firman tiap-tiap minggu, tiap hari saat persekutuan ada. Tapi mengapa itu terjadi? Baru kemarin aku mendengar dari cerita seorang hamba Tuhan. Beliau ingin mendirikan satu sekolah pendidikan PAUD untuk membangun mental anak-anak dan pendidikan moral, tidak hanya pengetahuan saja. Itu kerinduan hamba Tuhan itu. Tapi yang menghalangi untuk pembangunan gereja itu, PAUD itu adalah orang Kristen sendiri. Karena dia berkata gereja yang mendirikannya. Bukan malah didukung untuk kemajuan akhlak orang setempat. Karena berbeda juga gerejanya.
Alkitab berkata, kalau tidak melawan kamu, ia sepihak dengan kamu. Selama Injil diberitakan, selama jiwa-jiwa dimenangkan bagi kemuliaan Tuhan, itu sama. Selama kami hidup dalam firman, berarti kami satu kesatuan, sepihak. Di luar itu berarti bukan satu di dalam Yesus. Itu bukan pengikut Yesus, tapi pengikut hantu, setan, iblis. Kami adalah pengikut-Mu, Tuhan. Tolong kami. Terus, apalagi kami mau menikmati perjamuan kudus, di mana Yesus menghendaki supaya kami menjadi satu dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, ini doa dan kerinduan-Mu. Aku teringat dengan firman-Mu yang berkata, waktu Yesus berdoa kepada Bapa, Engkau menyerahkan mereka ke dalam tanganku, agar kami satu. Maka aku pun mau, agar mereka satu dengan kita, kata Yesus. Karena Yesus menghendaki kesatuan, bukan perpecahan. Terima kasih Bapa. Kami ikut perjamuan kudus hari ini berarti menyatu dengan Yesus, pengorbanan-Mu, dengan kematian-Mu, dan menyatu pula dengan kebangkitan-Mu. Dan menyatu pula dalam penderitaan-Mu, menyatu pula hidup dalam ketaatan-Mu kepada Bapa. Demikian kami pun mau taat terhadap Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Hamba menyerahkan perjamuan kudus hari ini. Tuhan yang memimpin sampai selesainya. Hamba berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari sidang jemaat Tuhan, angkat rotimu di tangan kanan. Kalau tidak memungkinkan ribut di sana, bunyi piring di gelas, suara-suara tolong di mute. Oke. Oke. Sally fotokan ya Sally. Pakai HP-mu. Dengarkan firman Tuhan. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Yaitu peringatan akan kematian Yesus yang tubuhnya tercabik-cabik, dicambuk, dianiaya sampai mati di kayu salib. Kita memperingatinya. Percayakah Anda bahwa roti ini lambang dari tubuh Yesus yang terpecah-pecah bagi kita? Dijawab amin. Bisa di-unmute. Sesuai pengakuan. Amin. Yang berkata amin, mari kita sama-sama memakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya, angkat cawanmu. Kita akan dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ini mengingatkan kita akan darah Yesus yang tercurah habis. Waktu disalib Yesus tak ada darah lagi. Yang ada hanya air saja dalam tubuhnya. Darah ini melambangkan pengorbanan Yesus untuk dosa kita semuanya ditebus olehnya. Kalau dulu orang mengorbankan
korban binatang untuk dikorbankan kepada Tuhan. Lalu darahnya dicurahkan ke mezbah bakaran. Tapi sekarang sudah digantikan oleh Yesus. Inilah menjadi perjanjian baru. Sehingga manusia tidak lagi mengorbankan binatang, tapi mengorbankan dirinya diberikan kepada Tuhan. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Tuhan. Saya mau bertanya kepada jemaat Tuhan, apakah Anda percaya ini adalah lambang darah Yesus yang tercurah bagi kita menebus dosa? Kita mengakuinya, kita katakan amin. Amin. Ya, yang percaya, mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kasih Tuhan. Sebentar kita akan berterima kasih kepada Tuhan. Mari jemaat Tuhan ungkapkan terima kasih-Mu bagi beliau yang sudah mati bagi kita supaya kita bisa bersatu dengannya. Kita tidak terpisah dengan Bapa, kita tidak terpisah dengan Yesus sang kehidupan itu. Kalau bukan karena pengorbanannya, kita akan terpisah dari Dia selama-lamanya. Kita diselamatkan olehnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang besar bagi kami. Terima kasih Tuhan. Makasih Yesusku untuk semuanya itu. Sehingga aku hidup. Aku menerima keselamatan yang daripada-Mu dan pengampunan. Terima kasih Yesus sehingga aku bisa bersatu dengan Engkau dan Bapa nanti di kekekalan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Nanti istri saya doa siapa? Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Saya persilakan. Bapak, terima kasih untuk hari ini, luar biasa firman yang sudah disampaikan. Dan juga perjamuan kudus, lambang dari darah dan tubuh-Mu yang menyatu dengan kami. Yang seperti firman-Mu bilang, Engkau di dalamku dan aku di dalam-Mu. Seperti firman-Mu yang artinya adalah Engkau dan aku satu. Pribadi lepas pribadi. Mari kita merenungkan sesaat, sejenak kita merenungkan. Bahwa hidup kita bukan milik kita lagi. Ketika kita menyerahkan hidup di hadapan Tuhan, maka Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Bahkan kehendak bebas yang Tuhan berikan bagi kita, mari kita kembalikan untuk hormat dan kemuliaan-Nya. Tetap taat di dalam Tuhan, tetap taat di dalam setiap perkataan-Nya melalui firman-Nya. Sekalipun Tuhan memberikan kehendak bebas, mari kebebasan itu kita kembalikan dan kita tidak menyia-nyiakannya, kita tidak mengumbarnya. Bahkan kita rela untuk mengembalikan kehendak bebas itu untuk Tuhan. Maka yang terjadi dalam hidup kita adalah semua dalam otoritas dan kendalinya Tuhan.
apapun yang terjadi, asalkan bersama Tuhan dan dalam kehendak-Nya, maka semua bisa kita lalui, semua kita bisa jalani dalam hidup ini. Dan tidak ada yang bisa dikatakan berat, karena Tuhan yang menopang. Tuhan ada di dalam diri kita. Tuhan ada di dalam hidup kita. Dan biarlah hidup kita juga senantiasa ada di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk perjamuan kudus yang sudah kami terima. Lawatan-Mu, otoritas-Mu atas kami semuanya. Kami percaya ya Bapa, kedahsyatan demi kedahsyatan akan kami alami, akan kami jumpai di masa sebentar lagi di depan kami. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, firman-Mu mengatakan kami harus berkolaborasi, yang artinya kami menerima perbedaan seperti Yesus menerima perbedaan. Bahkan ketika perbedaan itu menghimpit, menghajar kami, memukul kami, Engkau teladan agung yang memberikan contoh yang kami harus ikuti. Kami mau Tuhan, di dalam persekutuan kami overseas, satu dengan yang lain berbeda-beda. Terima kasih untuk firman-Mu, untuk kami berkolaborasi. Perbedaan bukan hal yang menyakitkan bagi hati kami, pikiran kami. Justru perbedaan ini menjadi satu warna yang indah. Karena satu warna saja itu akan membuat kami jenuh. Tapi ketika kami menghadapi berbeda-beda warna, maka keindahan di depan mata kami, mata batin kami alami. Oleh sebab itu, kuatkan dan dewasakan jemaat-Mu ini ya Bapa, sehingga ketika menjumpai, melihat dengan mata, mendengar dengan telinga tentang perbedaan, kami kuat bahwa ketika perbedaan kami jumpai, kami ingat pesan-Mu hari ini. Kami harus berkolaborasi. Satu dengan yang lain berbeda pembawaan. Satu halus. Satu menyampaikan bahkan menegur dengan cara yang halus. Satu dengan cara yang tegas. Bahkan cenderung kelihatan kasar. Tapi itulah perbedaan yang artinya sama dengan kasih. Seperti firman-Mu, lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Itu artinya to the point, dengan kasih menyampaikan. Daging sesaat merasakan sakit, tapi kami terima kasih ya Bapa, hari ini Dia ingatkan. Ketika kejadian itu datang, kami mengingat bahwa kami harus berkolaborasi. Ketika kami menjumpai teman kami kasar, kami yang lemah lembut, kami yang harus menutupnya. Dan Engkau memberikan hikmat apa yang harus kami lakukan. Itulah kolaborasi. Seperti teladan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Bapa. Dari tempat yang maha agung di singgasana, di kerajaan surga, harus datang ke bumi mengosongkan diri sebagai manusia. Itulah kolaborasi, menyatukan perbedaan karena kedagingan yang hina, kedagingan yang cenderung kurang ajar ini tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus datang ke bumi untuk membawa kabar, kami harus berkolaborasi. Yesus datang menebus kami, umat berdosa, menjadi manusia yang kudus. Bagi kami yang melakukan firman-Nya, berkolaborasi, menyatukan yang tadinya berbeda, tapi bisa bersatu dengan Tuhan. Bapa, kolaborasi ini luas sekali kalau kami gali. Oleh sebab itu perluas terus pengetahuan kami yang saat ini sedikit yang dijabarkan oleh Bapak Gembala kami. Meteraikan dalam loh hati kami sehingga Roh Kudus yang menyempurnakannya, Roh Kudus yang menjabarkannya lebih luas, yang lebih dari yang kami dengar. Terima kasih ya Bapak. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, urapi dengan urapan yang baru setiap hari.
Berkati dalam pekerjaan di ladangmu, berkati dalam studinya yang sebentar tahun ini selesai, berkati dalam rumah tangganya, berkati dalam pelayanannya, apapun yang dirindukan Engkau buat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga jemaat-Mu yang Tuhan, ya Tuhan, yang sedang mengalami pergumulan. Tuhan, Engkau tolong pribadi lepas pribadi, Engkau sumber jawaban. Yang berbeban berat, Engkau berikan jalan keluar. Bahkan yang punya teman yang mendapati jalan buntu, Engkau pakai anak-anak-Mu untuk memberikan jalan keluar seperti firman-Mu. Terima kasih ya Bapak, berkati anak-anak dari seluruh jemaat-Mu menjadi anak yang takut akan Tuhan dan keberhasilan mengikuti seluruh hidup dari anak-anak-Mu sepanjang hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih. Hamba berdoa juga untuk tim dan seluruh jemaat-Mu yang terlibat dalam persembahan dan juga persembahan misi Tuhan, yang ada hamba Tuhan dan beberapa orang yang harus dibantu, di mana ada hamba Tuhan di Sumatera, di Medan Tuhan, yang tidak memiliki rumah, yang akan membuat rumah dadakan, rumah ala kadarnya. Bapak, jika Engkau berkenan untuk jemaat-Mu turut ambil dalam bagian sekecil apapun yang mereka kumpulkan, itu sangat besar bagi hamba-Mu di Medan ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, hamba berdoa juga Tuhan untuk tangan-tangan yang sudah memberi, Engkau berkati berkilipat kali ganda. Bahkan yang belum bisa memberi, Engkau tetap memberkati. Terima kasih ya Bapak. Kami memberkati juga jam-jam ibadah untuk hari-hari ibadah yang kami jalankan Tuhan, yang kami kerjakan bersama-sama, dan untuk nanti malam juga Tuhan, Engkau memberkati jalannya ibadah kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba memberkati Indonesia, hamba memberkati China, hamba memberkati Amerika, Australia, Singapura, Malaysia, dan bangsa-bangsa. Engkau melawat seluruh bangsa-bangsa. Seluruh penduduk bumi dilawat oleh Tuhan, dimenangkan, kemuliaan dinyatakan, tuaian besar-besaran terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, Engkau lawat seluruh pemimpin yang ada di bangsa-bangsa. Engkau lawat beserta jajarannya, seluruh yang ambil bagian di dalam pemerintahan. Engkau yang berperkara, Engkau menjamah dan Engkau memberkati. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini doa dan ucapan syukur kami, dan sebentar lagi kami akan menerima doa berkat dari hamba-Mu. Engkau layakkan, Engkau kuduskan, Engkau urapi, Engkau perkenankan hamba-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, ini ucapan syukur dan doa kami, dan ibadah sebentar kami akan selesai, tapi kami percaya Engkau Allah yang Immanuel, Engkau beserta dengan kami semuanya. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan bersyukur. Haleluya. Thank you God. Thank you. Makasih Tuhan Yesus. Mari sidang jemaat Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu. Kita mau terima berkat yang daripada Tuhan. Diberkatilah engkau seluruh jemaat di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh anugerah dari Allah Bapa di surga yang melimpah telah dicurahkannya buat kita semua. Melalui Yesus Kristus anaknya yang tunggal diberikannya bagi kita. Dan anaknya yang tunggal dengan kasih sayangnya yang begitu mulia diberikannya buat kita semua. Dan Roh Kudus yang begitu setia mendampingi kita, menyertai kita, memberikan penghiburan serta kekuatan dan menuntun kita kepada kebenarannya, menuju kesempurnaan yang dia kehendaki atas kita semua, sesuai dengan kapasitas kita.
Diberkati setiap rumah tanggamu, diberkati keturunanmu, diberkati pekerjaanmu. Apa saja yang kau kerjakan dibuatnya berhasil karena engkau takut akan Tuhan. Sebab Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terima berkat ini dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.